Perkenalkan, saya Zima dengan NIM C1C023083. Di sini saya akan menjelaskan salah satu konsensus dasar negara, yaitu UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 ditetapkan menjadi konstitusi negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat landasan konstitusional, cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional sebagai konstitusi. UUD 1945 memiliki otoritas hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, dan seluruh lembaga negara serta peraturan perundang-undangan di Indonesia harus tunduk padanya. Kita sebagai mahasiswa dapat menerapkan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari dengan memahami prinsip-prinsip dasarnya, seperti menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghormati aturan hukum, dan berperan aktif dalam kehidupan demokrasi. Misalnya, dengan mengikuti proses demokrasi di kampus, menghormati hak-hak orang lain, serta berperan aktif dalam organisasi yang memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Di sini saya Menina dengan NIM C1C023017. Saya akan mengaitkan UUD NRI dengan kasus yang saya ambil. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang Project Citizen. Project Citizen adalah program pendidikan sipil yang memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mempelajari, menganalisis, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Tujuan utamanya adalah membentuk pemahaman yang mendalam tentang isu-isu masyarakat, mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan politik, dan mengembangkan keterampilan dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kita akan lanjut kasus yang akan kami bahas. Kasus tersebut melibatkan tersangka curanmor yang ditangkap di Baturaden, Banyumas, dan meninggal dunia saat dalam tahanan di Polres Banyumas. Oka diduga dipukuli oleh 3 tahanan lain saat dimasukkan ke dalam sel pada 18 Mei 2023. Kekerasan ini mengakibatkan Oka meninggal pada 2 Juni 2023 dan keluarganya menduga dia dipukuli hingga tewas. Kasus ini juga melibatkan dugaan kelalaian 3 petugas polisi dalam menjaga para tahanan yang menyebabkan kekerasan terjadi. Hasil visum menunjukkan luka di kepala Oka, kekurangan elektrolit, gagal ginjal kronis, dan kerusakan organ liver akibat minuman beralkohol. Polisi telah memulai penyelidikan atas kasus ini dan 10 tahanan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyerangan yang mengakibatkan kematian Oka. Selain itu, rekaman CCTV juga telah diperiksa untuk mengungkap kronologi peristiwa. Ke-10 tahanan tersebut diidentifikasi sebagai tersangka kasus penganiayaan yang menyebabkan tahanan lain meninggal. Perkenalkan, nama saya Tito Satrio Prakoso dengan NIM C1C023077. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi kelas yang dari kasus yang kami bahas, yaitu dengan memberikan saran terhadap polisian. Kita ada 5 saran, yaitu yang pertama ada pemantauan terhadap para tahanan, yaitu dengan perbaiki sistem pemantauan dan pengawasan terhadap tahanan, dan pastikan bahwa tahanan diawasi dengan baik dan tidak ada kekerasan yang terjadi di lapas. Yang kedua itu adalah pemprosesan hukum yang adil. Jadi pastikan bahwa tersangka yang telah diidentifikasi menerima perlakuan sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia. Jadi setiap tindakan hukum harus berdasarkan bukti yang kuat atau yang sudah jelas. Dan untuk yang ketiga itu adalah perbaikan kebijakan dan prosedur. Kita harus mengevaluasi kembali kebijakan dan prosedur di fasilitas pertahanan atau penahanannya, yaitu dengan melakukan perubahan yang diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan para tahanan serta mencegah kejadian serupa, yaitu kekerasan yang terjadi di kasus ini. Yang selanjutnya itu adalah kerjasama dengan keluarga korban, yaitu dengan memberikan informasi yang jelas atau transparansi yang harus diberikan kepada keluarga korban, yaitu untuk mendukung keluarga korban itu terlibat dalam kasus yang sedang terjadi. Dan yang terakhir itu adalah transparansi dan akuntabilitas seperti yang tadi, yaitu pastikan seluruh proses penyelidikan itu dilakukan secara transparan dan akuntabel atau bisa dihitung. Nah, untuk yang terakhir itu adalah solusi, di mana solusi yang akan kita lakukan itu dengan mengirimkan saran tersebut ke kepolisian melalui kotak saran yang tersedia atau menghubungi secara langsung.
atau dengan cara lainnya yaitu dengan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bagaimana cara pemrosesan hukum yang adil agar para masyarakat tidak main hukum sendiri melalui media sosial.